Boleh dong Mbak Ayu diceritain Hasap nih sebenarnya apa sih? Dengar Jamkula punya smart lock ala-ala hotel. Cie, apa itu? Kayak hotel ya smart lock sekarang. Humas atau Jamkula? Hai Insan Pelni, balik lagi di podcast obrolan Dek 7 by Korkom Pelni. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, seorang wanita yang cantik ada di sebelah saya. Ya, kita dulu pernah satu tim nih. Pernah satu tim tahun berapa ya? Sekitar 2020-an. Betul. Halo Mbak Ayu. Halo, apa kabar Mbak Nadia? Alhamdulillah, harusnya saya nih nanya nih, apa kabar Mbak Ayu? Luar biasa sehat. Alhamdulillah, kayaknya mukanya wajahnya cerah ceria banget. Sama kayak Mbak Nadia, cerah banget hari ini. Oke, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng dengan Mbak Idayu Adi Rahajeng atau yang akrab disapa dengan Mbak Ayu. Beliau adalah manajer jaminan kualitas layanan pelanggan. Betul? Jaminan kualitas pelayanan. Oke, atau biasa disebut dengan Jamkula. Oke, Mbak Ayu, sebelum kita masuk di Jamkulanya nih, aku pengen tanya-tanya sedikit dong tentang Mbak Ayu. Kita kan harus lebih kenal deket ya, karena tak kenal maka tak sayang dengan seluruh insan Pelni. Mbak Ayu, boleh dong diceritain latar belakang pendidikannya, lulusan apa, jurusan apa, dan tahun berapa? Oke, saya bergabung di PT Pelni dari tahun 2010. 4 tahun setelah saya bergabung di Pelni, saya ambil pasca sarjana di MM, tapi spesifiknya di SDM. Cuman memang ketika saya bergabung di Pelni, saya latar belakangnya sebelumnya adalah dari komunikasi. Jadi ya menurut saya ini masih relate ya, bukan yang nyebrang-nyebrang banget, karena kita belajar proses, karena kita belajar people, how to understand people, how to operate the process business, itu ada semua sih menurut saya ya ketika saya ambil di komunikasi, ketika saya ambil MM untuk ke SDM-an. Itu sih Mbak Nadia, sekitar tahun 2014 sampai kurang lebih 2016 pertengahan saya selesai untuk pasca sarjana saya. Oke, itu untuk pasca sarjananya ya. Berarti di S1-nya Mbak Ayu mengambil bidang komunikasi. Komunikasi. Oh, anak komunikasi. Sama sebenarnya. Saya juga komunikasi. Nah, tadi kan udah disebutin nih Mbak Ayu masuk di Pelni di tahun 2010. Betul. 2010 ini Mbak Ayu bergabung di Pelni, sudah bergabung di divisi apa Mbak? Saya bergabung di Pelni tahun 2010 itu di Departemen Humas. Dulu namanya Departemen Humas. Kemudian divisinya namanya Kesekretariatan Perusahaan. Saya bergabung di Departemen Humas pada tahun 2010. Selama kurang lebih saya ada di divisi tersebut 12 tahun. 12 tahun. Sampai tahun 2022 awal. Kemudian 2022 awal sampai dengan 2023 saya dapat amanah dari manajemen untuk memimpin cabang Semarang. Setahun di sana. 2023 sampai sekarang saya ada di divisi pelayanan angkutan penumpang. Oke, Bukacap ya, sempat jadi Bukacap Semarang. Setahun. 1 tahun di Semarang. Sempet. Gimana perasaannya menjadi Bukacap waktu itu? Kan menjadi manajer humas nih, kok tiba-tiba langsung lompat ke kepala cabang Semarang? Apa sih perasaannya waktu itu Mbak Ayu? Oke, sebenarnya menurut saya ya, cabang adalah salah satu tempat yang lain yang bisa kita banyak belajar. Karena di situ kita belajar operasional. Bagaimana melayani kebutuhan kapal, kemudian bagaimana kita menjalin kerjasama dengan regulator, kemudian bagaimana kita memimpin teman-teman kita. Dan saat itu di Semarang adalah cabang yang menurut saya spesial ya, karena satu-satunya cabang yang pegawai wanitanya tuh lebih dominan dibanding pegawai prianya. Ada berapa pegawai waktu itu, masih ingat nggak Mbak Ayu? Jadi kurang lebih untuk pegawai Pelni sendiri kurang lebih ada sekitar 14 sampai 15, dan pegawai prianya itu cuman 4 sampai 5 orang.
Banyak banget ya wanitanya, apalagi Termasuk pemimpinnya saya. wanita, kemudian staf-stafnya juga wanita. Betul. Dan saya di situ memimpin angkatan saya sendiri karena di situ isinya teman-teman seangkatan sendiri yang masuk pada tahun 2010 bareng-bareng dengan saya gitu. Oke, dari humas menjadi kepala cabang. Humas kan 24 jam juga nih stay HP, harus kerja 1 kali 24 jam, sama juga ya di Semarang juga seperti itu. Sama. Sebenarnya kita nggak melihat di mana di cabang atau di divisi mana atau di kapal. Menurut saya we cannot not to communicate ya. Kalau mengadop we cannot not to communicate ya, rasanya sekarang tuh nggak mungkin kalau kita tuh matiin handphone ya. Iya betul. Ya nggak sih, karena handphone rasanya menjadi kebutuhan utama ya. Kita mending ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone. Kalau Mbak Nadia ketinggalan apa? Ketinggalan dompet. Ketinggalan dompet. Pakai HP bisa segalanya mudah. Itu maksudnya. Jadi ya mau di cabang, mau di kapal, mau di kantor pusat pun rasanya juga kita komunikasi tetap harus 24 jam ya. Apalagi teman-teman kita yang di kapal, teman-teman kita yang di cabang itu kan operasional 24 jam. Bahkan mereka juga nggak melihat apakah itu hari libur nasional, apakah itu tanggal merah, itu mereka tetap melayani kebutuhan penumpang kita. Betul. Gitu sih. Apalagi Jadi kalau banyak kapal nah, ya di cabang itu. ya. Wah, Tapi sebenarnya di Semarang cuman ada berapa tuh? 2 kapal Dua ya. Sebulan kita ada 12 call, kurang lebih 12 sampai 13. Oke, tadi kita udah bahas sedikit tentang cabang Semarang. Sekarang kita mau lebih kenal lebih jauh Mbak Ayu sebagai manajer Jamkula nih, atau jaminan kualitas pelayanan. Boleh diceritain gak Mbak, job desk di Jamkula nih apa sih? Terus di sana tuh kira-kira ada berapa pegawai yang membantu Mbak Ayu dalam melaksanakan program-program kerja di Jamkula? Oke, di jaminan kualitas pelayanan saya punya tim 6 orang, 7 sama saya. Di kami meng-QC, kami meng-quality control atas layanan yang terjadi di atas kapal, termasuk yang di kantor cabang. Jadi ketika ada komplainan masuk, ini yang bikin kita alergi dalam tanda kutip. Tapi di satu sisi ini bisa jadi gift buat kita, karena ini menjadi sebuah evaluasi buat kita. Ternyata kebutuhan pelanggan kita itu beragam. Nah, disinilah kita diminta untuk gimana caranya memenuhi kebutuhan pelanggan ini, tetapi kita juga tidak meninggalkan apa yang memang menjadi rules atau koridor di manajemen. Gitu sih Mbak Nadia. Jadi memang kita berusaha untuk layanan itu harus excellent, orang bilang ya. Layanan itu harus excellent gitu kan. Pelanggan itu bukan cuman raja atau tamu buat kita, tapi mereka juga harus kembali terus sama kita. Makanya itu gimana kita caranya untuk supaya pelanggan itu merasa nyaman bepergian dengan kapal kita, merasa mereka itu trust sama kita, merasa mereka tuh kebutuhannya dihargain, dipenuhin. Nah, terlebih dari semuanya itu saya meng-QC untuk semua layanan-layanan itu. Departemen ini meng-QC untuk semua layanan-layanan itu, baik yang di cabang ataupun yang di kapal. Oke, kalau untuk keluhan nih, tadi kan ngomongin keluhan ya Mbak Ayu ya. Kira-kira tuh keluhan yang paling signifikan tuh apa sih Mbak Ayu? Banyak ya sebenarnya ya, karena kalau kita bicara keluhan kita nggak bisa berdiri sendiri. Artinya gini, ketika keluhan itu masuk ke kami juga tidak bisa sendirian untuk menyelesaikan. Kami harus berkolaborasi dengan divisi yang lain. Contoh dengan divisi UPNK misalnya. Atau divisi teknik misalnya, karena berkaitan dengan mungkin hal-hal yang bersifat maintenance di atas kapal. Kami nggak bisa berdiri sendiri Mbak Nadia, kami harus kolaborasi dengan divisi-divisi yang lain. Beberapa keluhan yang masuk di kami antara lain misalnya toilet yang jorok, kotor. Nah, kemudian flushingnya itu nggak berfungsi. Nah, ini kan mati. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus komunikasi sama teman-teman di teknik, pun juga komunikasi juga dengan kapal supaya keluhan ini segera diatasin. Karena pelayaran kita itu kan nggak yang cuman sehari 2 hari ya.
kita penumpang kan untuk satu voyage saja 14 hari Mbak Betul. rata-rata. Jadi kalau bayangin kalau flashingnya itu enggak berfungsi normal. Nah, kita harus komunikasi nih sama teman-teman teknik dan juga kapal. Dan mungkin bisa jadi sama teman-teman divisi yang lain gitu. Oke. Kalau misalkan nih Mbak Ayu ada flash yang rusak, itu kira-kira bakal ditindaklanjuti langsung atau harus menunggu kapal sandar dulu Mbak Ayu? Enggak, gini, kalau ada flash yang rusak, biasanya teman-teman dari kapal ini sudah proaktif ya untuk maintenance, apakah itu mau dibetulin atau termasuk mengganti. Biasanya teman-teman kapal sudah gercep ya untuk benerin gitu. Jadi memang divisi yang memang tupoksinya untuk maintenance segala sesuatu yang bersifat permesinan memang itu ada di teknik, tapi di atas kapal apabila memang teman-teman kapal di sana bisa langsung aksi biasanya di kapal sudah langsung dikerjakan gitu. Oke Mbak Ayu, aku mau ngobrol lebih lanjut di segmen kedua, tapi sebelum kita ke segmen 2, boleh dong di-spill tipis-tipis program kerja di tahun 2025 nih apa aja sih di Jamkula? Kalau kita bicara program di kapal yang ini berkaitan dengan RCPP yang terutama untuk kita bicara di cabang dulu ya Mbak Nadia. Kita di 2025 ini kita menstandarisasikan area layanan penumpang untuk di kantor cabang. Apa yang kita lakukan? Kita akan menstandarisasi untuk fasad dan bentuk loket cabang yang ada di Pelni. Karena selama ini kalau kita dinas ya ke cabang-cabang, kita kan melihat bentuk fasad, kemudian bentuk loketnya kan berbeda-beda nih ya Mbak Nadia ya. Kita mendasarkan standarisasi itu pada tipe kelas cabangnya. Kita melihat juga dari zona atau wilayah cabangnya. Pun kita juga tidak boleh lupakan traffic pengunjung atas cabang tersebut. Belum tentu cabang kelas 1 itu pengunjungnya lebih banyak daripada cabang kelas 3 atau 4 gitu ya. Nah, kayak gitu tuh Mbak Nadia. Oke. Sebelum kita lanjut nih di segmen yang kedua, aku punya games jawab cepat. Apa itu? Harus dijawab dengan cepat, harus dipilih salah satu ya. Oke, deg-degan nih. Yang pertama, humas atau Jamkula? Keduanya boleh. Oh, keduanya boleh. Keduanya boleh ya. Yang nomor 2, kantor pusat atau kantor cabang? Keduanya boleh. Keduanya boleh, ini kayaknya nggak mau milih salah satu. Nggak boleh, karena boleh gini. salah satu. Kenapa saya bilang nggak keduanya boleh? Semuanya adalah area kita untuk belajar. Oke. Di pusat kita belajar strategical thinking, tapi di cabang itu diterapkan Mbak. Operasional di sana. Banyak kan terjadi di cabang. Basmi kecoa atau HCCP? Keduanya. Karena kalau kita bicara HACCP itu end to end Mbak. Okay. Dari proses pemilihan bahan sampai dia nanti tersaji makanan itu di depan penumpang. Prosesnya itu tuh termasuk di dalamnya pengendalian hama. Jadi kalau milih salah satu nggak bisa. Nggak bisa, berkaitan ternyata. Karena relate banget. Kita akan break terlebih dahulu dan kita akan lanjut di segmen yang kedua untuk mengupas lebih jauh tentang program layanan atau program-program inovasi tahun 2025 untuk Jamkula. Oke, hai Insan Pelni. Kita lanjut di segmen 2 masih bareng sama Mbak Ayu, manajer Jamkula. Nah, tadi Mbak Ayu di segmen 1 udah spill tipis-tipis nih terkait standarisasi loket cabang ya. Betul. Nah, dan juga fasadnya. Aku mau nanya nih Mbak Ayu nih, kenapa sih loket cabang atau fasadnya ini perlu distandarisasi dan mengapa dikerjakan oleh tim dari Jamkula? Oke, menjawab pertanyaan Mbak Nadia, kita mau coba sedikit berperan sebagai pelanggan Pelni ya. Oke. Sebelum
Kita sebutnya pelanggan dulu nih, karena dia belum kita bisa sebut sebagai penumpang, karena dia kan belum beli tiket. Ya, jadi kita berangkat atau memposisikan diri sebagai pelanggan Pelni sebelum dia naik ke atas kapal. Sebelum dia naik ke atas kapal, titik poin pertama yang dia ketemu pertama kali sama kita sebelum dia naik ke atas kapal itu kan di cabang ya, betul ya. Dan tempat yang paling pertama kali dia kunjungin itu kan sebenarnya adalah kantor cabang kita, which is itu adalah kita bisa bilang loket ya. Karena di situ dia berinteraksi dengan Pelni yang diwakili oleh teman-teman loket ya. Pelni dan pelanggan kita. Di situ dia mendapatkan segala informasi tentang kebutuhannya, baik itu misalnya contoh jadwal kapal, kemudian harga tiket dan lain-lain sebagainya, proses refund gimana. Nah, ini yang sebenarnya menjadi notis bagi kami ketika kita akan menstandarkan loket cabang termasuk sama fasadnya. Kita juga pengen seperti perusahaan-perusahaan yang lain yang ketika kita sekedar lewat, oh udah tahu, oh kalau yang fasadnya kayak gitu, panik nih, pasti nih gitu kan. Kita lihat dari jauh tuh udah tahu nih, dan sebenarnya ini juga bagian dari upaya kita atas perubahan logo nih. Jadi kan beririsan gitu ya. Memang ini bertahap ya Mbak Nadia. Kemarin kan kapalnya bodinya nih diseragamkan warna corporate-nya seperti logo kita yang sekarang. Nah, sekarang kita menstandarkan untuk loket sama fasadnya, kita standarkan, kita revitalisasi menjadi sama seperti logo kita yang baru. Nah, that's why sebenarnya kita kenapa cabang itu area layanannya, which is itu loket itu perlu kita standarkan dari sisi identitas corporate-nya, kemudian dari sisi ruang tunggunya kita standarkan nanti Mbak Nadia. Sampai ke ruang tunggunya itu berapa sih sebenarnya jumlah kursi yang ideal untuk cabang tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, ini sudah kita sesuaikan dengan tipe kelas cabangnya, zona atau areanya, traffic pengunjungnya. Udah kita sesuaikan Mbak, sudah kita kaji lah. Nah, pun juga kita melengkapi cabang yang nanti kita seragamkan ini dengan fasilitas untuk disabilitas. Ya, jadi teman-teman yang disabilitas ini nanti mendapatkan pelayanan pun tidak ada diskriminasi. Kita sudah punya standarnya untuk yang teman-teman disabilitas ini, bagaimana bentuk fasilitas yang memang wajib ada ya, karena kita kan layanan publik ya, yang wajib ada, baik dari sisi parkirannya, kemudian dari sisi lobbynya, apakah itu kelandaian lantainya itu berapa, kemudian ruang toiletnya itu harus dipenuhi fasilitas apa untuk disabilitas, itu kita udah punya standarnya. Jadi kalau nanti Pelni itu ada audit layanan, ini akan menjadi istilahnya contoh ya. Jadi ini bisa menjadi contoh buat cabang-cabang yang lainnya gitu. Karena kita di tahun ini kita akan coba untuk revitalisasi di Priuk dulu gitu. Gitu. Jadi Priuk ini akan kita kopas ke cabang-cabang yang lain. Tentunya ini bertahap ya. Karena kita merevitalisasi ini juga butuh proses. Kalau sampai sejauh ini nih Mbak Ayu, sudah sampai proses apa sih untuk tahap revitalisasi loket cabang ini? Sampai sekarang kita sudah punya usulan desainnya. Memang belum kita ajukan kepada Bapak Ibu Direksi karena ini perlu diskusi matang. Kita nggak bisa, sekali lagi Mbak Nadia, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita tetap melibatkan teman-teman dari divisi lain. Contoh, kita melibatkan teman-teman dari divisi umum. Kita juga melibatkan teman-teman dari divisi UPNK. Kita melibatkan teman-teman juga dari kesekretariatan perusahaan. Iya, betul. Karena kan loket ini people-nya kan dari sekper ya. Nah,
usulan desain ini juga harus kita matangkan bersama supaya ketika nanti ini dikopas ke cabang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 berdasarkan kriteria yang tadi udah saya sebutkan, ini akan lebih applicable ya, lebih mudah gitu diimplementasikan. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti untuk pilot projectnya ini cabang Jakarta ya. Betul. Kalau dikira-kira nih tahun 2025 ini udah bisa atau belum diterapkan di cabang Jakarta? Bisa, karena pedomannya sudah kita susun, do and don'ts-nya ya, maksudnya juknisnya juga kita sudah sedang dalam proses sih, maksud saya sudah proses untuk penyusunan pedomannya sedang jalan. Paralel kita nanti segera ajukan usulannya termasuk pedomannya ini ke Bapak Ibu Direksi, karena wajah Pelni di cabang inilah yang akan menggait pelanggan kita ya. Gitu. Seperti yang saya bilang, kita berperannya sebagai pelanggan nih. Ketika kita mau naik kapal Pelni, ketika kita masih di darat kan kita masih sebagai pelanggan nih. Jadi segala sesuatu yang dia butuhkan, informasi apapun itu kan ketika dia datang ke cabang, nah ini diwakilin sama wajah loket kita dan fasad bangunannya. Gitu sih kira-kira. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang kantor cabang. Sekarang kita beralih ke kapal nih. Apa sih Mbak Ayu kalau untuk di tahun 2025 ini inovasi atau program kerja untuk kapal? Kan beberapa tahun yang lalu kayaknya sudah ada HASAP ya. Tapi kalau ngomong HASAP nih, HASAP kan nggak semua orang Pelni pasti tahu HASAP. Nah, boleh dong Mbak Ayu diceritain HASAP nih sebenarnya apa sih? Oke. HASAP itu adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi kami berangkat dari sekali lagi di jam kula ini kan keluhan masuk ya. Betul. Keluhan masuk. Kita berangkat dari keluhan permakanan yang sering masuk ke kita, yang makanannya dikit. Betul, kecil. makanannya dikit, terus rasanya macem-macem lah. Terus kemudian nasinya keras. Kemudian nasinya bau dan lain-lain lah. Nah ini sebenarnya makanya tadi saya bilang keluhan pelanggan ini bisa menjadi gift buat kita. Buat saya keluhan-keluhan pelanggan ini ketika dikelola dengan baik dan kemudian kita menanggapinya dengan baik, ini menjadi gift. Kenapa? Karena pada akhirnya manajemen menjadi serius untuk terus menindaklanjuti keluhan-keluhan pelanggan ini. Manajemen menggarap serius untuk bagaimana sih keluhan pelanggan terutama untuk permakanan ini supaya berkurang. Maka itu kita terapkan sertifikasi HACCP, di mana berangkat dari keluhan pelanggan ini kita ingin menyajikan dong makanan kepada penumpang itu yang aman, yang layak, sehat dan bergizi. Betul. Ukurannya apa sih? Ukurannya ya dari standar sertifikasi HACCP ini, yang dimana makanan itu bebas dari kontaminan fisik, biologi dan kimia. Gitu sih Mbak. Oke, ini pertama diterapkan di tahun berapa Mbak Ayu? Dan waktu itu di kapal apa? Pertama kali untuk HACCP diterapkan di kapal Dorolonda tahun 2023. 2023. Dan di tahun 2025 ini sudah ada berapa kapal yang mendapatkan sertifikat HACCP? Di tahun 2025 kita sudah punya 4 kapal yang sudah memiliki sertifikasi HACCP. Yang pertama ada kapal Awu, kemudian kapal Kelut, Dorolonda jelas, kemudian Bukit Seguntang. Jadi di 2025 ada KM Ciremai, Dobon Solo Lambelu, kemudian ada Sinabung dan Bukit Raya untuk yang tipe 1000. Oke, itu untuk di tahun 2025 targetnya. Kalau ngomongin sertifikat HACCP ini pasti kan ada proses-prosesnya nih ya Mbak untuk mendapatkan sertifikasi itu. Prosesnya tuh gimana sih Mbak? Diceritain dong dikit-dikit gitu. Oke, proses HACCP itu end to end ya Mbak Nadia ya. Kenapa saya bilang end to end? Karena kita bicara sejak dari penerimaan bahan baku. Jadi bahan baku atau sayuran, kemudian ayam, kemudian bumbu-bumbu yang lain itu kita punya standarnya.
mana yang bisa masuk di kapal kita, mana yang tidak boleh masuk di kapal kita. Kita mulai standarkan itu. Jadi ini otomatis dari sejak awal kita menerima bahan baku itu, kemudian kita menyimpan pun nggak sembarangan menyimpan Mbak Nadia, karena gandrum kita itu harus punya standar suhu tertentu nih. Untuk ayam, ikan, daging, kemudian sayur itu beda-beda supaya bahan makanan ini yang ada di atas kapal ini nggak rusak. Karena kalau rusak kita nggak bisa untuk menyajikan kembali ke penumpang, nggak bisa dimasak. Itu yang tadi saya bilang, bebas dari kontaminan fisika, biologi, dan kimia. Serigit itu. Kemudian kita harus mulai untuk menstandarkan bagaimana mengolah makanan itu ketika dia sedang dimasak, digoreng. Kalau di kita kan dimasak, digoreng gitu ya, sampai plattering atau disajikan di depan penumpang. Dan ketika proses ini berlangsung, ini kita juga nggak bisa berdiri sendiri Mbak. Kita butuh bantuan teman-teman dari teknik. Dimana ketika kita bicara tentang hazap, seluruh peralatan masak yang ada di dapur kita itu harus dan wajib sih hukumnya stainless food grade. Oke. Gitu, harus stainless food grade. Peralatan memasak harus berfungsi dengan baik. Jadi kalau ada yang rusak ya harus diperbaiki. Bila perlu diganti. Betul. Gitu kan. Apabila memang sudah diperbaiki ternyata nggak bisa berfungsi optimal gitu kan, ya diganti. Ketika kita bicara hazap, maka ini kan harus bebas dari kontaminan biologi. Nah itu tadi yang saya bilang, kecoa atau hazap. Okay. Keduanya, karena kan harus bebas dari biologi. Si kecoa ini kontaminan biologi gitu, jadi harus benar-benar bebas dari pes itu. Itu dari sisi pengolahan makanan ya, sampai kepada infrastrukturnya. Dari sisi people-nya, kita juga membekali teman-teman ini bagaimana sih ketika mengolah makanan, menyimpan, dari mulai menyimpan, menerima bahan baku, menyimpan sampai pada pengolahan makanan. Kita bekali teman-teman di dapur itu personal hygiene. Personal hygiene itu apa sih? Personal hygiene adalah ketika mereka sedang melakukan proses produksi makanan di dapur, mereka from head to toe itu harus pakai APD-nya, nggak boleh enggak. Jadi mereka harus pakai hairnet, kemudian mereka harus pakai sarung tangan, mereka pakai seragam yang memang ketentuan perusahaan, pakai safety shoes. Nah hal-hal seperti itu. Dan mereka juga kita bekali dengan prinsip FIFO. First apa in, tuh? First out. Okay. First expired, first out. Untuk pengelolaan, penyimpanan bahan makanan. Sekompleks itu sih Mbak Nadia. Gak ribet ya. Oke, tadi kan udah dibahas mengenai stainless food grade ya Mbak Ayu ya. Itu di 25 kapal penumpang kita sudah distandarisasi stainless food grade kah atau belum? Oke, jadi gini Mbak Nadia. Sebenarnya program sertifikasi hazap ini beririsan dengan revitalisasi dapur yang memang sedang dikerjakan oleh manajemen. Kapal-kapal yang kita hazapkan adalah kapal-kapal yang dapurnya direvitalisasi. Jadi memang prosesnya ini bertahap Mbak, untuk penerapan dari sertifikat HACCP ini. Milestone-nya sampai 2029. Untuk 25 kapal penumpang kita. Jadi ini baru ya setengah perjalanan mungkin ya. Baru setengahnya ya, sekarang betul. 2025 terus 2029 ya lumayan lah ya, waktunya masih cukup panjang. Iya. Oke, kita beralih ke program selanjutnya nih Mbak Ayu. Di Jamkula infonya punya program revitalisasi ruang informasi kapal juga ya? Betul, ada juga. Oke, itu perubahan apa aja sih Mbak yang akan diterapkan pada ruang informasi kapal? Nah, ini menarik Mbak Nadia ketika kita bicara revitalisasi kapal khususnya untuk ruang informasi. Kalau di cabang, titik poin ketemu kita pertama kali dengan pelanggan loket ya. Iya betul. Nah kalau di kapal di mana? Ruang informasi. Betul? Ya. Karena begitu dia masuk ketemu sama ruang informasi. Betul.
Jadi ini sebenarnya cabang sama kapal nih sama-sama perlu kita touch up ya. Karena ruang informasi kita juga kembali lagi kita sesuaikan dengan logo baru kita. Memang ini prosesnya bertahap sih Mbak Nadia. Gitu. Oke, tapi kalau di tahun ini apakah sudah ada yang direvitalisasi atau belum? Sudah ada di tahun ini untuk 2025 ada di Awu, Leuser. Kurang lebih ada sekitar 10 kapal, Mbak. Oh, sudah banyak ya? Udah. Oke. Udah banyak. Lumayan. Oke. Terus berlanjut itu, Mbak, nanti. Lanjut sampai 25. Sampai 25 kapal. Oke, Mbak Ayu, selain itu di kapal juga ada wall charging dan juga standing charging. Oke. Itu juga. Itu akan menghilangkan stop kontaknya ada di kasur itu nggak sih Mbak Ayu? Oke, itu juga menjadi notice tersendiri ya buat kita semua ya. Sebenarnya charging station ini kita berangkat dari pengalaman yang lalu-lalu ya, karena kita juga ingin meminimalisir risiko atas kebakaran yang terjadi karena konslet. Karena selama ini kan untuk di seat penumpang kita itu stop kontaknya itu ada di bagian di kasur. Maaf, di belakang kepala ya? di atas kepala. Nah, kita melihat itu disalahgunakan gitu ya, disalahgunakan dalam tanda kutip ya, sehingga kita akhirnya memberikan pilihan kepada bukan pilihan, akhirnya kita memberikan solusi untuk charging station ini. Di charging station ini bukan lagi colokan listrik gitu Mbak Nadia, yang memang dicolok gitu seperti yang kondisi existing sekarang. Jadi ini menggunakan USB. Jadi harapannya ini meminimalisir risiko terjadinya konslet listrik pada saat kita mencharger handphone atau mencolok apapun lah di stop kontak itu. Magicom ya? Iya. Tahu nih Mbak Magicom. Nadia. Ya, Masak dan nasi, kawan-kawannya. Ya. Ada mungkin yang ada setrika, nyatok rambut gitu itu ya itu sih Oke. sebenarnya. Di Mbak semua Nadia kapal lebih udah ada tahu. belum? Belum semua kapal sih, tapi ini tentunya bertahap ya. Ini kurang lebih sekitar 8 mungkin 8. kapal sudah mulai diterapin sih. Oke, harapannya semua kapal akan ada standing charging ini ya Mbak Ayu ya? Pasti bertahap, Betul. bertahap Mbak Nadia. Oke. Yang terakhir nih Mbak Ayu, dengar-dengar Jamkula punya smart lock ala-ala hotel. Cie, apa itu? Kayak hotel ya, smart lock sekarang. Di KM Kelut ya Mbak Ayu? Iya betul banget. Jadi sebenarnya ini juga kita juga perlu menerapkan sesuatu hal yang baru ya, yang menurut saya ini bagus dan ini baik untuk diterapkan. Kenapa? Karena smart lock ini pertama keuntungannya tuh banyak banget. Yang pertama kita meminimalisir kunci-kunci kamar kelas yang sering pada hilang tuh, kebawa penumpang lah, terus nggak dikembaliin ke ruang informasi lah, terus kita harus cetak lagi lah. Nah sebenarnya ini meminimalisir hal seperti itu sih. Pun juga smart lock ini fungsinya juga kalau nanti ini dikembangkan lebih lanjut, data penumpang di kelas 1 kita itu adalah bisa dikoneksikan dengan CRM yang sekarang dikelola oleh teman-teman UPNK. Oke. Jadi ini bisa lebih berkembang lagi sih Mbak Nadia. Saat ini memang baru di kapal Kelut aja untuk kelas 1A dan 1B. Jadi sekitar kurang lebih 50 kamar kelas ya. Ke depan nanti akan kita terapkan lagi di kapal-kapal yang dua kapal lainnya, yaitu di Sinabung sama di Kalimutu ya, yang punya kamar kelas. Oke, berarti ngetap gitu ya Mbak, pakai kartu? Ya, sistemnya sama kayak Sama kita kayak hotel. mau ke hotel aja, keren tinggal di tap banget. aja. Luar Itu. biasa inovasinya ya. ngetap kartu, harapannya biar nggak hilang-hilang. Itu ada depositnya Mbak? Kalau untuk satu kartu itu? Depositnya tetap ada, karena ini kita tetap mengedukasi penumpang supaya juga mereka itu bertanggung jawab juga. Betul. Ya bahwa kartu itu memang merupakan milik Penny, jadi enggak sebagai souvenir ya Mbak ya.
Souvenir ya. Seringnya itu adalah dianggap sebagai souvenir oleh penumpang kita. Ini bukan souvenir. Souvenir kartu. Mau Iya. diapain juga di rumah? Mau Nggak tahu. Itulah uniknya penumpang kita, dan saya rasa ini juga baik ya untuk diterapkan di kapal-kapal kita yang sinabung sama Kelimutu gitu sih. Dan dari sisi bahan juga aman sih Mbak, karena ini stainless ya. Dan selama sejak diterapkan ya, puji Tuhan sih, amit-amit ya terjadi masalah. Belum ada ya, alhamdulillah. Jangan sampai. Oke. Selama ini juga aman, dan itu juga dipakai kok di banyak hotel, pakai seperti itu gitu. Aplikasinya juga mudah dipelajari, sangat mudah. Itu. Oke Mbak Ayu, kita tadi udah banyak banget ngebahas program kerja yang sudah dilaksanakan dan akan tentunya masih dilaksanakan di tahun 2025 ini. Kita break terlebih dahulu dan kita akan lanjut lagi di segmen yang ketiga. Oke. Hai Insan Pelni, kita balik lagi di podcast obrolan Dek 7 di segmen yang terakhir. Masih bersama dengan Mbak Ayu, manajer Jamkula pada hari ini. Aku mau nanya sama Mbak Ayu, kita tadi udah bahas tentang program kerja di kapal dan juga di cabang. Tapi aku mau nanya khusus nih untuk evaluasi Mbak Ayu. Gimana sih cara timnya Mbak Ayu ini mengevaluasi program-program kerja yang sudah dilaksanakan khususnya di kapal? Oke. Kalau kita cara mengevaluasi, kalau kita bicara HACCP, kita tinggal lihat aja Mbak, keluhan pelanggan yang berkaitan sama permakanan untuk kapal-kapal HACCP. Ini kita bicara kapal HACCP ya. Itu berapa sih trennya? Dari situ kita tahu kapal itu setelah kita sertifikasikan, dia komit nggak? Oke. Itu gampang banget. Kalau itu terjadi keluhan pelanggan di situ, oh berarti ada yang salah nih. Entah itu di penerimaan bahan bakunya, entah itu di pengolahannya, entah itu ketika dia sedang plattering atau menyajikan di depan penumpang, atau mungkin proses yang lain. Ini harus kita telusur nih. Itu kalau bicara di kapal HACCP. Tapi kalau kita bicara keseluruhan kapal, kita lihat nih KPI-nya dia. Karena PAP menjadi salah satu divisi untuk indikator penilaian KPI kelompoknya kapal. Sekali lagi kita lihat nih keluhan pelanggan yang masuk ke kita untuk kapal-kapal itu. Apapun keluhannya, mau dari sisi kebersihan kapalnya, mau dari sisi ketersediaan kasur, mau dari sisi krunya yang nggak welcome atau hospitality-nya kurang gitu ya, apapun itu kita lihat nih dari situ. Pun sebenarnya kita juga meng-cross check atas yang tadi saya bilang itu, kita meng-cross check nih, kita lakukan yang namanya check on the spot, yang dimana indikatornya ini mirip ya, sama persis enggak, tapi mirip dengan yang tadi saya bilang, yang jelasin di awal, yang KPI dan segala macam itu sih. Nanti kita cocokkan nih, bener nggak nih gitu. Jadi itu nanti yang akan mempengaruhi KPI kapal itu secara KPI kelompok ya. Kita nggak bicara KPI pribadi, KPI kelompok itu sih. Kita akan cross check dari situ. Itu salah satu caranya sih Mbak. Oke, kalau itu untuk mengevaluasi ya. Kalau untuk menjaga konsistensi standar pelayanan nih, gimana sih cara Mbak Ayu sama tim Jamkula nih? Oke, untuk saat ini memang sosialisasi terus kita lakukan ya. Maksudnya supaya teman-teman di kapal, kemudian yang di cabang juga itu komitmen gitu loh Mbak. Ini manajemen sudah memberikan notis, sudah berinvestasi lah segitu besarnya untuk perbaikan kualitas layanan. Ya ayolah, saya menghimbau kepada teman-teman di kapal, saya juga mengajak teman-teman di cabang, saya juga mengajak teman-teman dari
divisi lain, mari sama-sama. Karena saya nggak bisa berdiri sendiri, PAP nggak bisa berdiri sendiri, PAP nggak bisa kerja sendiri, PAP butuh juga gandengan tangan nih untuk sama-sama nih perbaiki kualitas layanan. Itu sih Mbak. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman divisi lain atau dari cabang atau kapal, ada yang mau disampaikan nggak Mbak Ayu? Ya itu tadi sih Mbak, manajemen sudah bekerja keras untuk berinvestasi segala hal yang berkaitan dengan peningkatan layanan kita kepada penumpang, kepada seluruh pelanggan kita. Jadi mari kita sama-sama menjaga standar ini, mari kita sama-sama berusaha bareng-bareng gitu ya untuk pelanggan-pelanggan ini kembali lagi menggunakan kapal kita, karena memang layanan kita di atas kapal yang memang sesuai dengan harapan dari penumpang itu. Oke, kalau untuk tantangan nih Mbak Ayu, tantangan terbesar Mbak Ayu dan juga tim Jamkula nih dalam menjaga kualitas layanan di kapal, apa sih tantangannya? Oke, tantangan sebenarnya gini Mbak Nadia, kita tidak bisa melihat secara langsung apa yang terjadi ketika di atas kapal itu sedang beroperasi ya, berlayar. Namun kami menggandeng teman-teman layanan di atas kapal seperti jenang, botlir itu untuk terus proaktif ya. Maksudnya adalah mereka bagaimana menjaga layanan di atas kapal itu supaya penumpang ini merasa nyaman. Itu. Jadi tantangannya ya memang karena di kapal itu terus bergerak gitu ya. Terus kemudian kapal ini beroperasi 24 jam setiap hari. Ya mari teman-teman di kapal saya mengajak. Saya pun juga dan tim ya. Saya dan tim juga terus berupaya semaksimal mungkin untuk supaya layanan di atas kapal ini meminimalisir lah keluhan pelanggan gitu. Oke. Tadi kita bicara tentang tantangan, sekarang harapannya ke depan gimana sih Mbak Ayu? Oke, harapan ke depan saya percaya sih bahwa setiap usaha kita semua gitu ya, apalagi ini sangat disupport oleh manajemen untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan di atas kapal. Saya percaya bahwa seluruh upaya-upaya kita ini pasti kalau kita konsisten, komit bareng-bareng, pasti kita bisa mencapai tuh. Saya kepingin tuh Pelni punya pengukuran CSI untuk layanan tersendiri. Oke. Itu saya kepingin bahwa apa yang kita kerjakan khususnya untuk layanan ya, kita nggak bicara selain layanan ya, itu diukur CSI-nya khusus untuk layanan aja. CSI, boleh dijelasin? Kan mungkin insan Pelni ada yang belum tahu nih. Oke, CSI itu adalah Customer Service Index. Jadi di situ banyak tuh Mbak Nadia pengukurannya, baik dari sisi SLA-nya, kemudian dari sisi people-nya, dari sisi prosesnya, pedomannya, banyak sekali. Itu rigid banget, itu lengkap, detail banget. Saat ini Pelni memang khusus untuk layanan ya, belum memiliki. Oke. Harapannya di tahun 2026 Pelni sudah punya nih pengukuran untuk CSI. Karena saat ini kita masih gabung dengan survei kepuasan pelanggan. Betul, yang saat ini dilakukan oleh teman-teman dari Korsek, dari kesekretariatan perusahaan. Nah, ke depan barangkali khusus yang untuk layanan aja nih yang dilakukan pengukuran untuk CSI-nya. Oke, tapi kalau dari penumpang sendiri bisa nggak sih Mbak kayak ngasih rating tentang pelayanan gitu di kapal-kapal kah atau lewat aplikasi Pelni Mobile atau apa, bisa nggak ngasih rating gitu? Kita kan sudah ada di Pelni Mobile Apps itu kan untuk rating review ya, untuk penumpang yang sudah melakukan perjalanan dengan Pelni, experience-nya mereka di atas kapal Pelni, bisa mereka berikan penilaian terhadap seluruh aspek
dari sisi kebersihan, kenyamanan, kemudian dari sisi hospitality-nya, kerapian dan lain-lain, itu indikatornya sudah kita masukkan semua di rating review itu. Jadi seperti kayak kita pesen GoFood aja tuh, Mbak. Kalau kita pesen GoFood kan di terakhir kan kita sudah terima makanan, ada rating makanan nih, ada bintangnya berapa nih, bintang 4, 3, 5. Nah kayak gitu aja tuh. Sama konsepnya. Jadi ya kita ATM lah ya dengan rating reviewnya GoFood ya. Nah itu kita implementasikan di Pelni Mobile Apps. Boleh itu bisa kita ukur dari situ. Oke, itu juga bisa buat jadi bahan evaluasi dari timnya Mbak Ayu ya. Betul. Kira-kira pelayanan di atas kapal ini udah berapa bintang gitu ya? Bintang berapa? Ditanya targetnya ya kita maunya 5 bintang 5 terus. Gitu ya. Oke Mbak Ayu. Wah, luar biasa, bermenit-menit hari ini kita sudah ngobrol banyak banget sama Mbak Ayu sebagai manajer Jamkula Jaminan Kualitas Pelayanan. Betul. Dan saat ini berada di bawah divisi pelayanan angkutan penumpang ya Mbak? Betul, dengan VP-nya adalah Ibu Repona. Oke, terima kasih untuk Mbak Ayu yang hari ini sudah hadir secara khusus di kita di podcast Obrolan Dek 7 bersama Korkom Pelni. Semoga program-program Mbak Ayu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan tentunya mohon supportnya. Benar, mohon supportnya buat semua divisi, betul, semua kantor cabang dan juga ABK Kapal Pelni untuk mensupport Mbak Ayu agar kualitas layanan pelanggannya juga lebih Oke, terima kasih banyak juga untuk insan Pelni yang sudah nonton dari awal sampai akhir bersama kita berdua di sini. Dan sampai jumpa di podcast Obrolan Dek 7 di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih insan Pelni semuanya.